Datang lagi, pospon lagi ya. Kita akan bobok ulang posan, yang mana pospon ini sudah pernah dibobok ya, tetapi bunyinya bukannya tidak baik ya, mungkin tidak sesuai dengan selera yang punya. Jadi kita bobok ulang biar lebih garing dan biar powernya bisa naik juga. Oke, kita kerjakan. Ini karangannya cukup kotor ya, rupanya nggak pernah dibersihkan ya. Ini namanya bedahan sekat kecil, jadi kita rubah ya, bedahannya kita rubah. Oke, di sini untuk bedahan ya, bedahannya ini tidak ada kesalahan, cuman hanya kurang ya, kurang sedikit. Nah, di sini di lubang buang ini, di pipanya ini sisa-sisa corongnya masih ada, jadi harus bersih sama sekali di sini. Usahakan los, jangan ada bekas-bekas las atau corongnya nggak bersih. Jadi bener-bener bersih ini ya. Sebelum kita benahi, sebelum kita rubah, kita bakar dulu, kita bersihkan botolannya, kita perlu bersihkan kerak-keraknya dulu ya, supaya hasilnya maksimal. Kita bakar dulu. Kita biarkan sampai apinya mati dan dingin, baru kita bersihkan. Oke, sudah dingin ya, sudah siap kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran. Nah, untuk ini debunya sangat debu ya, sangat banyak debunya.
jadi harus kita pakai masker. Safety paling penting. Pastikan bersih ya. Nah, ini ada kebocoran yang tidak diketahui oleh yang punya, nanti kita tempel, kita laskan. Nah, ini juga ini ada keretakan. Keropos tuh, ulang kita tambah juga nanti warna kurang bersih. Oke, sekarang kita bersihkan yang bagian luar ya, bagian dalam tapi yang belahannya. Untuk yang tidak terjangkau oleh si gerinda sikat ya, kita pakai pokrok. Kalau bedah sekat ya, pastikan di daerah pipa ini jangan ada kotoran juga. Bersih itu penting juga untuk pengaruh suaranya. Walaupun bedahan di daerah sini itu sama, bersih juga. Kalau ininya berkerak, beda juga saringannya. Atau dalam ruangan ini, cut pertama ini banyak keraknya, pengaruh di suara juga. Pastikan bersih, dalamnya juga. Oke, saatnya pengelasan.
Oke, selesai pengelasan samping aja dulu ya. Nah, kalau pengaturan apinya pas, selasannya nggak terlalu tebal jadi usahakan setipis mungkin ya selasannya, jangan terlalu banyak umpannya. Oke, udah ditambal. Oke, selesai penambalan, selesai. Ini sudah kelar, tinggal kita merubah sekat ya. Coba kita lihat sekatnya. Nah, itu kayak sekatnya ya, kita bikin sekat besar ya. Belum kita pasang sekatnya, tinggal masang sekat dan bikin saringan. Nah, ini hasilnya ya, membobok tidak perlu harus hancur, tidak perlu harus rusak. Bagaimana caranya knalpot masih bagus, tetap bagus, tapi suaranya garing tetap, dan untuk dipakai di motor semi pun tetap enak. Cuman kalau untuk road race memang beda ya. Untuk road race kita bikin khusus, kalau ini untuk semi harian lah. Oke, kita kerjakan sarangan dulu. Ini karena permintaan orangnya ya, minta sekat besar. Ini cara masukkan ke dalamnya ini kita belah pakai gerinda potong, set sampai sini. Jadi masuknya mereng seperti ini ya. Aduh, jatuh. Ya, mereng seperti ini ya, kita masukkan. Cuman ada sebagian yang dicowak ya, mulai dari sini sih cowak ini. Itu memudahkan untuk memasukkan gasbul ya. Cuman ada kelemahannya juga. Kelemahannya ya kalau kurang pisit atau kurang kenceng bautnya ini, apalagi sudah agak dol gitu, itu akan bocor di sini. Meskipun ada packingnya, ada kebocoran di sini, kecuali di lem. Jadi kalau dia cuma dibelah begini, itu masih kekuatannya seperti aslinya. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya sendiri, tergantung selainya masing-masing mau pilih yang mana. Oke, kita belah dulu. Baru kita las di dalamnya. Oke, dalam pengelasan sekat ya. Nah, di dalam itu harus benar-benar diatur lubangnya supaya pas, benar-benar pas di tengah.
Ini masih belum diatur ya. Kita atur dulu. Nah, ini seperti ini, posisi pas di tengah, lubang paskan tengah. Sudah pas tengah baru kita las ya. Nah, dalam pengelasan ini kita harus benar-benar pengaturan api, beda sama mengelas di luar ya. Oke, kita las dulu. Oke, dalam pengelasan sekat atau pengelasan bagian-bagian dalam ini, jika apinya menurut pengalaman Mbak ya, pengaturan api ini benar-benar harus teliti. Kalau bahasa tekniknya harus api nyala karburator, nyala oksidasi ya. Kalau nyala oksidasi itu kalau menurut saya dibanyaki anginnya atau oksigennya. Tapi kalau karburasi itu banyaki asetilinnya. Jadi nyalanya gini, ini bahasa tekniknya ini apa, karburasi ya. Kalau begini ini oksidasi. Jadi kalau kita coba menyalakan karburasi atau biasa yang kita ngelas, kita masukkan gini, itu biasanya langsung mati dia, nggak mau. Tapi kalau kita nyala oksidasi, baru bisa kita pakai ngelas. Ini baru pengalaman Mbah ya. Nggak tahu lah kalau teman-teman atau alatnya Mbah kayak yang kurang bagus. Yang jelas itulah yang saya alami. Oh, lupa nyalain air. Itu nggak gosong. Oke, selesai pengelasan sekat. Oke, yang tadinya untuk memasukkan sekat kita las kembali ya. Usahakan rapi, rasanya jangan tebal karena mempengaruhi kebocoran. Oke, selesai. Sudah bobok atau bedel atau bedah ulang dari sekat kecil ke sekat besar. Tinggal kita ngerjakan saringannya dulu.
Nah, ini barangnya masih tetap kinclong, nggak ada gosong. Kesel merokok sih rek. Oke, kita lanjut pemasangan gaspul. Nah, untuk saringan sudah selesai, jadi sekat besar. Untuk gaspul yang nggak perlu banyak, paling banyak tuh 1 bungkus. Kalau gaspul yang kuning biasanya di sini pakai gaspul kuning aja. Kalau gaspul putih ini bajir, karena fungsinya sama, biar putih. Kalau sudah kena oli sudah beda suara. Lain kalau untuk 4 tak itu bagusnya gaspul putih, memang kayak awet, karena 4 tak bisa habis gaspulnya. Kalau 2 tak nih paling basah. Jabitannya ada orang betapun bedah pesan kendaraan berat 16 cc. Ada 2 macam, ada yang 1 juta. Truk ini bisa pakai yang kayak ini, sekatnya tergantung saringannya aja. Uang yang diistilah ya itu 1 juta. Itu rubah leher, mulakan leher juga kan? Ya, semua leher dirubah semua total. Tapi bahannya darinya dulu. Iya, kita ngerjainnya aja. Kalau 19 cc tadi kayak yang sama itu enggak nol Harusnya. lehernya. Iya. Kalau yang bawa berarti harus nukar kayak gitu apa? Yang ada tuh belah bisa. Standarnya poson tuh ujungnya aja diganti gitu kan? Sama ukurannya. Oke, sekian dulu pembobokan tulang dan merubah sekat bekas bobokan orang. Selesai sudah. Bagi konco-konco yang menonton dan merasa bermanfaat, alhamdulillah. Semoga lain kali kita ketemu lagi dengan bobok-bobokan knalpot yang lain. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.